Beberapa minggu lalu kita melihat bagaimana Tuhan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan menyeberangi Laut Teberau. Maka minggu ini kita melihat perjalanan orang Israel setelah menyeberang Laut Teberau. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, kami mau firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, berikanlah kami pintaran biar bisa menjawab semua pertanyaannya. Terima kasih Tuhan. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan talimu, karena Bapa di surga ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Keluaran 16 ayat 136. Malipi. Minggu lalu kita melihat bagaimana Tuhan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Epidetinipi dengan menyeberang Laut Teberau. Maka minggu ini kita melihat perjalanan Israel setelah menyeberang Laut Teberau. Mereka harus berjalan melewati padang gurun. Padang gurun adalah sebuah tempat yang sangat kering dan panas. Kita tidak bisa menemukan makanan dan minuman di sana. Wah, berat. Ini deh, Bapak Abraham punya baby. Namanya baby siapa tadi? Baby Ishak. Siapa? Baby Ishak. Ini namanya Ibu Sarah. Ibu Sarah. Bapak siapa? Bapak Sarah. Bapak Abraham. Abraham.
Efesus Efesus 4 4 ayat ayat 2a. 2a. Hendaklah Hendaklah kamu kamu selalu selalu rendah hati, latih lemah lembut, lembut dan sabar. dan sabar. Doa Kami kami bersyukur bersyukur memiliki Allah memiliki Allah yang sepertimu, yang sepertimu, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa, yang sanggup yang tak sanggup menolong kami menolong kami dalam keadaan apapun. dalam keadaan apapun. Ajar kami untuk Ajar kami untuk terus percaya kepadamu. terus percaya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Selamat hari Minggu. Teman-teman, Kak Luki ambil siapa ini ya? Duh, mana ini orangnya? Ayo ambil siapa Kak Luki ini sekarang ini? Coba tebak teman-teman. Kak Nike? Kak Nike ya? Mana Kak Nike? Kalau Kak Nike pasti gak cukup ini kemarin ini. Bener gak teman-teman? Sekarang sama siapa Kak Luki? Ayo coba tebak siapa? Kak Luki hitung ya. Kalian terjawab 1, 2, 3. Sama siapa? Ayo, bisa jawab nggak? Wah, nggak bisa jawab teman-teman. Oke, Kak Luki panggil temennya yang Kak Luki. 1, 2, 3. Nah, inilah dia kasus Kak tertutup dengan tubuhnya Kak Luki yang cukup besar ini ya. Oke, teman-teman, kali ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita kembali lagi ke ibadah online ini dengan Kak Siska dan Kak Luki. Di pagi hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Ya, kita akan pujikan lagu ya. Telah lama ku cari-cari. Setelah itu kakak akan pimpin dalam doa. Oke. Siapkan hati kalian ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan perkara bekerja, lala, yuk gerak yuk, luar biasa. Geraknya mana? Lala, ladangnya hanya anugerah semata. Lala, olehnya. Lala, bentar kasus, bentar, stop dulu. Teman-teman, kalau lalala kita mau gerak gini ya kasusnya ya. Gini ya, kanan, kiri. Yuk kita latihan dulu, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu kalau lalala. Yuk kita mulai lagi untuk refnya. Bukan sembarang bekerja. Bukan sembarang bekerja. Lalala, Yesus luar biasa. Lalala, Dia Raja segala raja. Lalala, memanggilku adanya hanya anugerah semata. Lalala, kita dipakai olehnya. Lalala, istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Aduh, bisa nggak lagi? Yuk kita nyanyikan sekali lagi Kak Siska. Rasanya teman-teman yang di rumah masih kurang semangat, kurang panas Kak Siska. Ayo kita nyanyi, bangkit berdiri, kita sama-sama mau gerak. Kita mau gerak sama-sama, oke? Telah lama ku cari
dipimpin oleh Kak Siska. Oke, mari doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah online lagi Tuhan. Semuanya ini hanya sungguh karena anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tolong Tuhan, pimpin kami Tuhan. Tuhan yang pimpin acara ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Roh Kudus akan berkarya di setiap hati adik-adik yang menonton di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, Kak Luki. Iya, kita sekarang ibadah di rumah bukan berarti kita jauh, tapi kita benar-benar lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena Tuhan itu, Tuhan Yesus kita ini dekat banget Kak Siska. Iya, ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Hanya sebatas doa aja kita. Hanya sebatas kita mau berdoa sama Tuhan. Itu berarti kita sudah mengenal Tuhan, sudah dekat sama Tuhan. Kalau kita benar-benar mau mencintai Tuhan Yesus, kita ini siapa Kak Siska? Anaknya atau hamba atau pegawainya? Kita anaknya. Kita ini anaknya Kak Siska, anak-anaknya Tuhan. Kalau sudah anak berarti anak sama papa deket apa enggak Kak Siska? Wah, deket banget. Bukan keponakannya ya Kak Siska ya, bukan keponakannya Tuhan Yesus ya, bukan. Kita ini anaknya teman-teman, Anaknya loh, adik-adik. teman anak-anaknya kita. Tuhan Yesus. Ya, kita sebentar lagi mau persembahan kita ini yang lebih jelasnya Kak Siska mungkin lebih jelas mengumumkannya untuk persembahan. Ya, untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan oleh orang tua kalian. Jadi bisa dimasukkan amplop terlebih dahulu, nanti titipkan ke orang tua kalian, nanti orang tua kalian yang akan menyampaikan ke gereja Mas. Atau nunggu nanti kalau kalian sudah bisa masuk lagi, bisa kalian kumpulkan di gereja. Oke. Kita mau pujikan Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kata
adik-adik, teman-teman yang ada di rumah, di lagu ini dikatakan, ya Bapak, Bapak, aku ini anakmu Bapak. Kita ini anaknya. Apakah kalau anak dengan orang tua tidak mau tegur sapa? Kita sama Tuhan, kita tetap tegur sapa melalui doa. Meskipun kita jauh, tapi doa dari kakak-kakak yang ada di sini untuk adik-adik juga, untuk teman-teman yang ada di rumah. Kita mau sama-sama hidup sehat, kita mau sama-sama hidup lebih mencintai Tuhan. Yuk kita menyanyikan sekali lagi untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai pakailah sesuai dengan rencanamu. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Masih ingat nggak sama kakak? Sama Kak Feni. Hari ini Kak Feni bawa teman loh. Nih temennya, namanya Dodo. Do, say hi. Hai teman-teman, hari ini Dodo ikut syuting ya. Hari ini dia ikut soalnya dia mau denger cerita kakak. Oke adik-adik, sebelum kita dengerin cerita kakak hari ini, kita doa yuk. Yuk Do, kita doa. Lipat tangan, tutup mata, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, berkati kami, berikan kami hikmat, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk jadi anak-anak yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuh, sudah doa nih. Kok rasanya Dodo cemberut ya? Cemberut nggak teman-teman? Kenapa sih Duh? Ini loh, aku nggak dikasih mainan sama mama papa. Loh, emang kenapa? Jadi ceritanya gini, mama papa aku janji mau kasih aku mainan, tapi nggak dikasih-kasih sampai sekarang. Lah, kok
Dia nggak dikasih mainan malah cemberut, marah-marah. Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak jadi anak yang marah-marah, nggak sabaran? Boleh nggak? Boleh tah? Nggak boleh ya harusnya. Iya nggak boleh. Tahu nggak sih? Kita itu harus jadi anak Tuhan yang sabar. Sabar menunggu janji Tuhan, janji orang tua. Jadi nggak boleh marah-marah seperti Dodo ini. Sama seperti cerita yang hari ini akan kakak sampaikan. Ceritanya tentang Papa Abraham. Mau dengerin nggak? Mau. Dengerin. Jadi ceritanya seperti ini. Janji Tuhan kepada Abraham. Jadi bagian dari cerita Tuhan adalah Tuhan membuat janji kepada Abraham. Dan begini ceritanya. Zaman dulu ada seorang laki-laki bernama Abraham. Dia punya istri namanya Sarah. Mereka berpikir kalau mereka tidak akan punya seorang anak. Padahal mereka ingin sekali punya banyak anak. Tapi tanpa Abraham tahu ternyata Tuhan punya rencana yang sangat spesial untuk Abraham. Saat Abraham umur 75 tahun, Tuhan berjanji untuk memberikan Abraham seorang anak. Dan Tuhan memerintahkan Abraham dan Sarah untuk meninggalkan rumahnya terlebih dahulu dan mengikut Tuhan. Sekarang mereka punya keputusan yang sulit karena mereka harus memilih antara meninggalkan keluarga, teman-teman, dan percaya Tuhan, atau tetap hidup nyaman. Ini sangatlah tidak mudah. Abraham sungguh ingin punya anak, tetapi dia sudah sangat tua, sedangkan Sarah juga sulit untuk punya anak. Tetapi mereka yakin bahwa Tuhan mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kabar baiknya adalah mereka memilih untuk percaya kalau Tuhan pasti menepati janjinya. Jadi, Abraham dan Sarah pergi dari rumahnya menuju suatu tempat bernama Kanaan. Kemudian Tuhan mengingatkan Abraham lagi tentang janjinya. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa ia akan memberikan keturunan sebanyak debu di bumi, di mana kita tidak bisa menghitungnya. Teman-teman, ini adalah cara Tuhan kasih tahu Abraham kalau Abraham akan punya banyak sekali anak. Karena tidak seorang pun yang bisa menghitung debu, kan? Janji Tuhan sangat menarik, tetapi waktu terus berlalu. Dan Abraham Sarah pun masih belum mendapatkan anak. Sekarang mereka pun juga sudah semakin tua. Kadang Tuhan membuat kita menunggu karena Tuhan mau kita percaya pada janji Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abraham untuk melihat bintang-bintang di langit. Dan Tuhan mengingatkan Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Abraham akhirnya memutuskan untuk terus percaya pada Tuhan. Abraham dan Sarah sabar menunggu janji Tuhan. Suatu hari, Tuhan memberitahu Abraham bahwa tahun depan ia akan memiliki seorang anak laki-laki. Tetapi Abraham sekarang sudah 99 tahun. Bahkan Abraham dan Sarah sudah menyerah untuk memiliki anak. Dan ketika Abraham kasih tahu Sarah tentang janji Tuhan itu, tentu saja Sarah tidak percaya, bahkan tertawa terbahak-bahak. Karena Sarah sudah lelah menunggu dan tidak percaya lagi. Kabar baiknya adalah, apa yang menurut kita tidak mungkin, itu sangat mungkin bagi Tuhan kita. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Dan sesuai janji Tuhan, Sarah hamil di tahun berikutnya, saat Abraham berumur 100 tahun. Dan ketika anaknya lahir, ia diberi nama Ishak. Sarah berkata bahwa Allah telah membuatnya tertawa, dan setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena Sarah. Siapa sangka wanita yang sudah tua bisa punya anak? Aneh bukan? Tetapi Tuhan menepati janjinya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seperti mereka memberikan anak kepada Abraham dan Sarah yang sudah tua. Dan ingatkah akan janji Tuhan bahwa ia akan memberi Abraham keturunan sebanyak bintang-bintang di langit? Ishak tumbuh besar dan punya banyak anak. Dan punya banyak anak lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Dan coba tebak siapa yang lahir dari keturunan Abraham? Yaitu juru selamat kita, Tuhan Yesus. Yeay! Semua karena Abraham taat akan perintah Tuhan dan percaya akan janji Tuhan. Ia juga selalu sabar menunggu janji Tuhan. Dan itulah cerita tentang janji Tuhan kepada Abraham. Nah, teman-teman, udah lihat nggak ceritanya? Pak Abraham sama Sarah. Udah lihat nggak, Do? Udah, bagus ya ceritanya. Nah, teman-teman, sama seperti Pak Abraham dan Bu Sarah, mereka sangat setia sama Tuhan. Mereka sabar menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada mereka itu ya dan amin. Kita juga harus percaya itu. Mereka itu
diperintahkan Tuhan untuk pindah dari kota lama mereka ke kota yang baru. Itu tidak mudah loh teman-teman. Mereka harus pindah ke tempat yang jauh. Mereka meninggalkan teman, meninggalkan saudara. Susah loh. Tapi mereka tetap mau percaya dan menaati perintah Tuhan. Mereka juga percaya bahwa mereka akan dikasih keturunan. Tuhan berjanji untuk memberikan mereka anak. Walaupun itu mustahil, tapi mereka percaya. Keren ya? Iya ya. Jadi boleh nggak kamu marah-marah lagi? Kayaknya aku salah deh. Aku harusnya nggak marah-marah. Aku harus sabar. Masa Abraham sama Sarah aja sabar menunggu janji Tuhan? Aku nggak sabaran menunggu janji mama papa dikasih mainan. Aku harus sabar lagi ya. Oke lah, aku akan jadi anak yang sabar. Kalian juga ya teman-teman. Nah, kalian juga begitu. Kalian juga harus sabar. Misalnya, kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau mainan itu. Nah, tapi Tuhan nggak akan langsung kasih. Semua itu akan dikasih sesuai dengan waktu Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus sabar. Sabar menantikan jawaban Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Oke teman-teman? Nah, sekarang saatnya ayat hafalan. Sekarang buka Alkitabnya ya. Amsal 16 ayat 32a. Dibuka ya. Amsal 16 ayat 32a. Bunyinya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, gampang kan? Yuk kita hafalin bersama-sama. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, nanti teman-teman bisa hafalin sama mama papa ya. Oke, sekarang waktunya activity time. Untuk aktivitasnya kita butuh satu kertas karton. Warnanya boleh terserah apapun. Ini Kak Feni punya yang warna coklat, jadi Kak Feni pakai warna coklat. Lalu kertas kartonnya ini bisa digambar ya. Ini Kak Feni udah gambar terlebih dahulu untuk padang rumputnya. Nah, kalian juga pasti butuh pensil warna, gunting, lem, alat tulis apapun semuanya disiapin dulu. Dan kalian juga butuh gambarnya Bapak Abraham sama bintang-bintang kayak gini nih. Nah, bintang-bintangnya. Terus sama satu kertas yang ditulis ayat hafalan kita hari ini. Taruh dulu. Ini Kak Feni udah tulis. Nah, untuk Bapak Abrahamnya sama bintang-bintang udah Kak Feni potong terlebih dahulu dan warnai. Nanti kalian bisa warnai sendiri ya. Nah, sekarang Kak Feni tinggal lem ini. Lem semuanya supaya jadi hiasan dinding, oke? Hai teman-teman, gimana aktivitinya? Seru nggak? Asik kan bisa bikin hiasan untuk dinding. Nah, kita hari ini sudah puji Tuhan, sudah dengerin firman Tuhan, kita juga udah bikin activity. Nah, sekarang terakhir kita harus doa untuk menutup kebaktian hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kebaktian ini hingga selesai. Sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami. Engkau sertai kami Tuhan. Engkau juga ajarkan kami untuk terus menjadi anak yang sabar, yang percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman ingat ya, harus jadi anak yang sabar. Sabar menunggu janji Tuhan. Oke? Bye. Sampai jumpa lagi. Happy Sunday.